Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Di penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah ya, dengan konsep akhiratnya, sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya, pasti dirasakan. Kalau nggak percaya silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, nggak menghambur-hambur nantinya, nggak mubazir. Ya, yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri, kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ini kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan itu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang, ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan apa meninggal akan dalam keadaan begini, sifat jelek begini, nggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu, jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah sekarang aku bimbing, kata Allah. Itu begitu ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51.
ayat ke-18, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat kejiwaannya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat. Renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan, selalu begitu tuh. Ingat sama Allah, ingat. Setelah itu salat kan ada, salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik, ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyeduluka ala khair, mengantarkan engkau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzukirallah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh, ya, lemah mengajar misalnya, atau sedang jenuh apa, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah, ke majlisnya hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat, langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya, laula arwa'a burhana rabbi, gitu kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah ya, insya Allah lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu.